Perkenalkan, nama saya Modi Miranda, prodi saya akuntansi. Video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai staf fundamental. Pada materi ini saya akan memaparkan yaitu pengertian isi pembukaan UUD 1945, nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal, dan hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. Materi pertama yaitu pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea ini, terkandung hak kodrat setiap bangsa kemerdekaan dan wajib kodrat untuk menjunjung kemerdekaan, dan karena itu penjajahan harus dihapuskan. Pada alinea kedua, merupakan konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama, bahwa perjuangan pergerakan kemanusiaan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga, menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan hidup kebangsaan dan kenegaraan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pada alinea keempat, untuk melaksanakan penyelenggaraan negara diperlukan dasar negara sebagai ketentuan, pedoman, dan pegangan yang tetap bahwa realitas hidup bersama dalam satu negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Pemaparan kedua yaitu nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Tuturnya, Budi menjelaskan nilai religius itu diantara lain percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati, saling bekerja sama antara pemeluk agama, saling menghormati. Menurut dia, nilai kemanusiaan antara lain mengikuti persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, mengembangkan sikap tanggan rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai produktivitas seperti perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas, dan contoh nilai keseimbangan adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara profesional, tidak memaksa kehendak, saling toleransi, keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Katanya, dia mengatakan nilai demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang seperti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nilai ketaatan hukum antara lain setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Pada pembahasan ketiga yaitu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan ini ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal. Hubungan antara pembuka dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu memiliki kedudukan berbeda, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 4 alinea, di mana alinea terakhir memuat dasar negara Pancasila. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 20 bab, 73 bab dan 3 pasal aturan perilihaan dan 2 pasal aturan tambahan. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari isi pengertian yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea pertama, kedua, dan ketiga, berisi rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidak mempunyai hubungan organisasi dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dari alinea keempat merupakan pernyataan yang dilaksanakan setelah negara Indonesia terwujud. Pernyataan tersebut mempunyai hubungan kuasa dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa aspek. Undang-Undang Dasar itu ditentukan akan adanya apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentuk pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan. Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat ditetapkan dalam kerohanian, yaitu filsafat negara Pancasila. Yang kedua, ditinjau dari pokok-pokok yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan ini disebut sebagai berikut. 81, yaitu 1. Negara mengatasi segala paham, golongan, dan paham perseorangan. Dalam pembukaan ini menghendak persatuan segenap bangsa Indonesia keseluruhannya. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Itulah hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Ditinjau dari hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945, pembukaan mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berbentuk dan mewujudnya tertuang dalam UUD 1945.
Pembukaan maupun Pancasila tidak bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun mengganti berarti mengubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan sendiri mengandung dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam kalimat pertama, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tindakan-tindakan yang harus segera dikerjakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan disebutkan dalam kalimat kedua naskah proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hubungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah proklamasi 17 Agustus 1945, melahirkan kemerdekaan yang diisi oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah tadi kita bisa simpulkan bahwa dalam penjelasan secara etimologi, staf fundamental normal berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari staf negara fundamental yang paling mendasar norma. Jadi, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pokok kaidah yang fundamental. Staf fundamental normal adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu staf fundamental normal adalah sebagai syarat bagai berlakunya suatu konstitusi. Staf fundamental normal juga ada terlebih dahulu dari konsekuensi suatu negara. Secara definisi, staf fundamental normal juga menyebutkan bahwa tata tertib hukum dalam diadakan pembagian secara berjenjang, diantaranya UUD bukanlah merupakan tertib hukum yang tertinggi, sebab di atas UUD masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki sifat hakikat yang tetap kuat, tidak berubah dan tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk juga Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Persyaratan staf fundamental harus dibentuk oleh pembentuk negara. Syarat selanjutnya bahwa staf fundamental isinya harus memuat tujuan negara, asas pokok negara, filsafat negara, dan merupakan sumber hukum bagi Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah tadi para materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman.